Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo, ketemu lagi dengan saya Cantika Putri Armani. Di sini saya akan melakukan tantangan bulan April, yaitu wawancara. Saya akan mewawancarai Ustadz. Ayo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Izin mewawancarai ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Bapak Suherman. Bapak waktu itu muda dulu sekolahnya di mana? Waktu muda ya, Bapak SD-nya di SD Sinagali di sana di dekat Gunung Puntang, kemudian Bapak lanjut di SMP, setelah di SMP-nya di Pemuda, dan lanjut SMA di SMA Umi Kulsum, dan kuliahnya kemarin Bapak di Unisa Soreang. Oke, alamat rumah Bapak di mana? Alamat rumah Bapak di Kampung Kalilega, RT 1 RW 9, Desa Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran. Apa motivasi Bapak untuk menjadi seorang ustadz? Kalau motivasi Bapak untuk menjadi seorang ustadz itu bukan cita-cita ya, kalau menjadi ustadz itu bukan cita-cita, cuman Bapak mau belajar memperbaiki diri dengan cara belajar ilmu agama. Bagaimana pandangan Bapak tentang peran ustadz di masyarakat? Peran ustadz di masyarakat sangat kompleks ya, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya ada ketika berdakwah atau menyampaikan silaman rohani ataupun tausiah, ada masyarakat yang menerima, tidak sedikit juga masyarakat yang menolak, ada yang benci, ada juga yang suka. Banyaklah tantangannya yang di masyarakat itu. Apa tantangan terbesar dalam berdakwah di masa sekarang ini? Tantangan terbesar dakwah pada saat sekarang ini adalah anak-anak ataupun kaula muda yang sudah terkontaminasi dengan gadget. Akhirnya mereka sering melupakan kewajiban-kewajiban terhadap perintah Allah. Di antaranya ada yang suka minum-minuman keras, main judi, pinjol. Sekarang kan banyak dari gadget dulu ya, dari HP itu bisa pinjol. Ataupun ada anak yang suka tidak menurut sama perintah orang tua karena suka kebablasan main HP. Itu baik anak-anak maupun orang dewasa juga itu banyak yang tidak menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menomorsatukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya bermain di HP, akhirnya kebablasan, akhirnya lupa sama kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tokoh Islam yang menjadi inspirasi Bapak, dan jelaskan kenapa alasannya? Tokoh inspirasi Bapak diantaranya adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang pernah menjadi presiden. Beliau itu orang yang sangat pintar di kalangan Nahdliyin atau NU. Mengapa menjadi inspirasi Bapak? Karena beliau itu keadaannya maaf ya, ada kekurangan dari segi fisiknya, cuman kalau segi pengetahuannya melebihi orang yang normal. Bahkan Gus Dur itu atau Kiai Abdul Rahman Wahid itu orangnya bukan hanya pintar di segi agama, tapi juga pintar di berbagai macam ilmu. Itu inspirasi Bapak. Oke. Apa nasihat Bapak untuk anak muda seperti saya? Kalau nasihat Bapak mungkin untuk anak-anak muda, yang pertama Bapak pingin kalian sebagai anak muda itu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tua, berbakti pada Allah, berbakti pada Rasul, berbakti pada negara, sehingga dikategorikan atau termasuk anak-anak yang ahli surga nantinya. Kalau seperti sekarang ini kan ada anak yang berani sama orang tua, bahkan ada yang berani membunuh orang tua, itu kan dosanya dosa besar. Sudah mendurhaka sama orang tua, apalagi membunuh, itu dosanya dosa double dosanya. Nah itulah, jadi kalau untuk anak muda, jadilah anak yang soleh,
jangan berani membangkang orang tua, jangan berani durhaka sama orang tua, apalagi durhaka sama Allah, karena ridha Allah berada di ridhonya orang tua, dan bendunya Allah atau murkanya Allah ada di murka orang tua. Nah, harus jadi anak soleh itu mungkin. Oke, terima kasih Bapak. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.